Rangkaian peristiwa yang terjadi setelah sekitar pukul 3 sore hingga saat dia masuk ke dalam air, itulah yang masih menjadi misteri. Perayaan pantai pada tanggal 4 Juli berubah suram ketika Nolan Wells yang berusia 18 tahun menghilang. Jika Anda pergi ke arah Horn Island, saya minta Anda untuk memperhatikan Nolan Wells yang berusia 18 tahun. Tubuhnya ditemukan terdampar beberapa hari kemudian dan membawa banyak pertanyaan. Kenapa anak ini meninggalkan ponsel itu kepada mereka jika memang itu yang terjadi? Tapi jelas ada jeda waktu yang cukup lama antara kapal itu pergi, terakhir kali Nolan terlihat, dan kapal itu kembali ke pemilik aslinya. Apa yang sudah kami dengar tidak masuk akal. Sekarang, keluarga dan dunia menuntut jawaban. Dan kita sedang membicarakan wilayah selatan yang sangat konservatif. Kita sedang membicarakan masa politik yang sangat sensitif. Kita sedang membicarakan satu anak kulit hitam dengan beberapa anak kulit putih. Ada sebuah skenario di mana mungkin saja ada sesuatu yang disembunyikan. Berikut semua yang kami ketahui sejauh ini. Garis waktu lengkap dalam kematian Nolan Wells. Inilah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Tanggal 4 Juli seharusnya menjadi waktu untuk merayakan bersama keluarga dan teman-teman. Tahun ini, karena Amerika genap berusia 250 tahun, perayaannya menjadi lebih besar lagi. Maksud saya, ini adalah alasan untuk keluar, barbeku, dan menikmati minuman segar, bahkan mungkin pergi ke pantai. Dan itulah yang dilakukan oleh Nolan Wells yang berusia 18 tahun bersama teman-temannya. Mereka pergi ke sebuah pulau kecil di lepas pantai Mississippi. Dan menurut semua orang, hari itu dimulai dengan sangat menyenangkan. Bahkan, menurut kabar, Nolan sempat naksir seorang gadis, romansa musim panas khas anak muda yang menyenangkan. Tapi kamu sedang menonton skandal, dan itu berarti cerita kita tidak berakhir di situ. Justru disitulah semuanya dimulai. Bersamaan dengan itu, ada sebuah misteri yang sampai sekarang masih belum kita temukan jawabannya. Kenapa sebenarnya Nolan Wells berpisah dari teman-temannya? Apakah dia tenggelam? Apakah ada unsur tindak kriminal? Kenapa dia meninggalkan ponsel dan kuncinya pada teman-temannya? Dan apakah penyelidikan ini akan diperlakukan berbeda jika Nolan Wells adalah orang kulit putih? Kami akan membahas semua pertanyaan itu dan lainnya, menyajikan kronologi lengkap sampai titik saat rekaman ini dibuat. Jadi, mari kita mulai dengan siapa sebenarnya Nolan itu. Dia lahir pada 19 Agustus 2007, yang berarti dia baru berusia 18 tahun saat meninggal dunia. Dia dibesarkan di Ocean Springs, Mississippi. Itu adalah sebuah kota pesisir di sebelah timur Biloxi. Dia lulus dari sekolah menengah di sana tahun lalu, pada tahun 2025, dan mulai kuliah di Southwest Mississippi Community College pada musim gugur, di mana dia bermain di posisi receiver di tim football. Pelatihnya, Les George, mengatakan kepada People Magazine, katanya Nolan adalah orang yang tulus. Dalam hidup, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar baik hati. Tipe orang yang selalu ingin melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membuat orang lain merasa nyaman serta diterima. Begitulah Nolan. Pada tanggal 4 Juli, Nolan memutuskan untuk merayakan hari libur bersama beberapa temannya, mengunjungi Pulau Horn di lepas pantai Mississippi di Teluk Meksiko. Berikut ini adalah Wakil Presiden Nasional United Cajun Navy, Brian Trasher. Jadi Pulau Horn, seperti yang saya katakan, jaraknya mungkin sekitar 10-12 mil dari pantai, membentang kira-kira dari selatan kota Biloxi sampai kota Pascagoula yang berbatasan dengan wilayah Harrison dan Jackson di pesisir Teluk Mississippi. Ini adalah tujuan rekreasi yang sangat populer. Pulau ini tidak berpenghuni. Ada beberapa pantai yang sangat indah. Kamu tahu, saat cuacanya tidak terlalu berangin, airnya cukup jernih. Suhu airnya sekitar 70-an derajat. Ini adalah hari kemerdekaan Amerika. Jelas ini hari yang ramai, semua orang keluar. Tapi ya, satu-satunya cara untuk ke sana adalah dengan perahu atau, kamu tahu, mungkin seperti pesawat atau semacamnya. Tapi sebagian besar orang ke sana naik perahu dan bersantai di air sambil bersenang-senang. Sama halnya dengan Ship Island. Ship Island ada di sebelah barat. Dan pulau itu punya benteng bersejarah, Benteng Massachusetts. Benteng itu sudah ada sejak tahun 1861. Tempat lain yang juga populer untuk orang-orang bersantai. Semua pulau penghalang di sepanjang Mississippi pada akhir pekan. Kamu akan melihat banyak sekali perahu. Kamu tahu, ini mirip seperti Outer Banks di Carolina Utara dan Selatan. Tempat ini memang tujuan rekreasi yang populer. Menurut The Guardian, Nolan pergi naik perahu bersama 3 temannya menuju Pulau Horn. Mereka dilaporkan tiba sekitar pukul 11.15 pagi pada tanggal 4 Juli. Jadi, mereka bersantai di pulau itu selama beberapa jam, melakukan aktivitas khas 4 Juli dan aktivitas santai di pantai sampai waktunya pulang. Dan disinilah ceritanya mulai rumit. Menurut data GPS, perahu itu meninggalkan Pulau Horn pada pukul 16.31.
Tapi apa yang menyebabkan insiden ini masih membingungkan. Jadi cerita yang disampaikan kepada saya adalah sekitar pukul 15.00. Kelompok temannya yang pergi bersamanya ke pulau memutuskan untuk pergi. Mereka harus kembali, dan dia, Nolan, mulai berbicara dengan, saya diberitahu itu seorang perempuan muda, tapi dia sedang berbicara dengan beberapa orang lain, lalu memutuskan, "Hei, saya akan tetap di sini dulu. Saya bisa pulang dengan menumpang orang lain." Dia sering nongkrong dengan kelompok ini. Mereka sudah beberapa kali pergi ke pulau ini bersama-sama. Mungkin pada saat itu, bagi teman-temannya, hal itu tidak terlihat sebagai masalah besar untuk bilang, "Oke, kamu mau, tahu kan, mendekati cewek itu, dan mungkin kalau dia mau ngasih tumpangan pulang, ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita ketemu di rumah." Begitu penjelasan yang saya terima. Beberapa laporan mengatakan seperti itu, bahwa ketiga temannya memutuskan untuk kembali naik perahu dan Nolan memutuskan ingin tetap tinggal untuk berbicara dengan seorang gadis bernama Katie. Dalam versi kejadian itu, Nolan berencana menumpang pulang ke daratan bersama beberapa teman lainnya. Dan sebagian dari ini dapat dikaitkan dengan pernyataan dari Hakim Ashley Cole, ibu dari salah satu pria yang pergi dengan perahu itu. Dia merilis sebuah pernyataan dan sebagian isinya berbunyi, kutipan, "Putra saya terakhir kali melihat Nolan sekitar pukul 3 sore pada tanggal 4 Juli. Mereka pergi sekitar pukul 4.30 sore ketika perahu mulai kemasukan air dan mereka mengalami masalah dengan pompa bilga. Nolan memutuskan untuk tetap di pulau dan kembali ke daratan nanti bersama sekelompok teman lainnya. Dan ada rekaman darurat yang berasal dari perahu yang menunjukkan bahwa perahu itu memang sedang kemasukan air. Kami tenggelam. Bisakah kalian semua segera ke sini? Dan apakah semua orang di atas kapal dalam keadaan sehat selain itu? Ya, semua orang sudah turun dari perahu. Menurut CBS News, kapal itu harus ditarik kembali ke pantai dan tiba pada pukul 18.06 pada tanggal 4 Juli. Kapal itu kemudian dibawa ke pelabuhan asalnya, tetapi kemudian dipindahkan ke Fort Bayou Boat Launch dan tiba di sana pada pukul 7:19 malam. Dan itu berarti ada beberapa jam antara saat Nolan terakhir terlihat dan saat kapal akhirnya bersandar di daratan utama. Dan fakta kecil ini menarik perhatian banyak orang, termasuk pengacara pembela pidana Tyler Bailey. Jika dia terakhir terlihat di pulau pada pukul 3 sore, dan mereka tampaknya tidak hanya meninggalkan tempat itu, pergi ke area lain, lalu pergi ke dermaga dan ditarik. Ada banyak hal yang bisa saja terjadi di antara waktu itu. Terutama jika menghubungkannya dengan pesan teks dan riwayat Snapchat yang diduga dihapus dari ponselnya atau hilang dari ponselnya. Jadi, ada banyak waktu bagi orang-orang untuk menyusun cerita mereka, untuk berbicara mungkin dengan penasihat hukum atau orang lain tentang narasi apa yang perlu disampaikan saat mereka tiba. Sekarang, saya berspekulasi tentang banyak hal ini karena kita tidak tahu. Belum ada interogasi terhadap orang-orang ini. Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan, tapi jelas ada jeda waktu yang cukup lama antara kapal itu berangkat, terakhir kali Nolan terlihat, dan kapal itu kembali ke pemilik aslinya. Dan kita akan membahas lebih lanjut tentang ini seiring berjalannya episode, kemungkinan bahwa tidak semua orang mengatakan yang sebenarnya, atau bahwa penyelidikan tidak ditangani sebagaimana mestinya. Dan itu membawa kita ke poin pertama, tentang informasi yang saling bertentangan. Jadi, laporan pertama mengatakan Nolan tetap tinggal untuk berbicara dengan seorang gadis bernama Katie. Tapi, menurut keluarga Nolan, gadis di pulau itu, yang kadang-kadang disebut sebagai Katie, mengatakan bahwa Nolan memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan pulau untuk kembali ke perahu temannya. Berikut ini detektif pensiunan Matt Irvine. Nah, ada beberapa hal yang tampaknya terjadi di sini. Pertama, ada banyak spekulasi dan banyak informasi yang salah dalam kasus ini. Sepertinya dari apa yang kami dengar, foto dari pesta kolam renang itu, meskipun baru muncul pada akhir pekan 4 Juli, sebenarnya diambil sekitar seminggu sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan tentang rekaman itu, tentang siapa yang berdebat dengan siapa soal minta ponselnya dikembalikan. Temannya mengatakan itu dirinya, bukan Nolan Wells. Jadi ada banyak spekulasi dan informasi yang salah di luar sana. Dan kemudian Anda tahu terkait pernyataan dari orang-orang di pulau itu, Anda benar-benar perlu menggali lebih dalam untuk melihat secara pasti apa yang mereka katakan. Sepertinya teman-temannya memberitahu penegak hukum bahwa Nolan Wells ingin tetap tinggal untuk berbicara dengan seorang wanita muda. Sepertinya wanita muda itu mengatakan dia meninggalkannya untuk kembali naik perahu bersama teman-temannya. Itu tidak harus menjadi pernyataan yang bertentangan, kan? Kedua hal itu bisa saja benar. Jika dia sebenarnya tidak melihatnya naik ke perahu, itu tidak berarti dia benar-benar berhasil kembali ke sana. Dan sesuatu mungkin saja terjadi di perjalanan. Jadi, Anda benar-benar harus melihat kata-kata persis yang digunakan orang-orang saat menggambarkan apa yang mereka pikir terjadi. Dan tidaklah aneh dalam kasus seperti ini jika orang-orang yang berbeda memiliki sudut pandang yang berbeda dan hal itu tampak saling bertentangan.
Keluarga Nolan mengatakan bahwa itu bukan kebiasaan Nolan untuk berpisah dari teman-temannya. Ibunya mengatakan kepada Good Morning America, kutipannya, "Itu tidak bisa kami jawab. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa membayangkan mengapa dia akan melakukan itu." Ayahnya berkata, kutipannya, "Kami selalu memberitahunya, jika kamu pergi bersama kelompok, kamu harus tetap bersama kelompok." Tapi terlepas dari apapun yang menyebabkan Nolan dan teman-temannya terpisah, kenyataannya mereka memang terpisah. Dan disinilah bagian aneh berikutnya muncul. Ponsel dan kunci. Nolan entah bagaimana kabarnya berakhir di tangan teman-temannya. Menurut Associated Press, orang tua Nolan sebenarnya melacak ponselnya pada malam tanggal 4 Juli. Mereka menggunakan aplikasi Life 360 dan mereka menemukan ponsel itu bersama salah satu teman Nolan. Tapi Nolan sendiri masih hilang. Dan itu adalah sesuatu yang menurut pengacara hak sipil Joe Richardson sangat sulit dimengerti. Jadi, apakah dia meninggalkan ponselnya pada kelompok teman yang lain? Jika itu benar, yang mereka laporkan adalah entah bagaimana kelompok teman yang meninggalkannya itu muncul dengan membawa ponselnya. Sekarang, mereka bilang itu tempat yang cukup terpencil dan tidak banyak sinyal di sana. Saya tidak tahu seberapa bagus sinyal ponsel di sana atau semacamnya, tapi menurut saya akan tetap membawa ponsel saya jika saya anak berusia 19 tahun, entah saya pikir itu akan berfungsi atau tidak. Tidak terpikir oleh saya untuk meninggalkannya. Jadi itu pertanyaan terbesar saat ini. Sebenarnya itu hanya bukti tidak langsung jika memang begitu. Itu bukan DNA, bukan seperti itu. Kenapa anak ini meninggalkan ponselnya kalau memang itu yang terjadi? Saya tidak ada di sana. Jadi, ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Dan sekali lagi, semuanya jadi makin aneh. Ketika ibu Nolan mendapatkan ponsel itu, dia kabarnya menyadari banyak hal yang telah dihapus dari ponsel tersebut. Kita bicara tentang foto, video, bahkan postingan Snapchat terbaru. Jadi, apakah semua informasi ini benar-benar terhapus? Dan apakah ada cara untuk mungkin mengembalikannya? Jadi ada para ahli dan ada juga program yang memang dirancang untuk mengekstrak data dari ponsel. Ada beberapa program yang digunakan untuk memulihkan data, termasuk data yang orang kira sudah terhapus. Jadi, banyak sekali yang bisa didapatkan dari sebuah ponsel. Sebagian tergantung pada ponsel itu sendiri, bagaimana data disimpan, pilihan yang kamu buat, misalnya dengan aplikasi seperti Snapchat, apakah sesuatu disimpan atau dihapus. Tapi ada orang-orang yang pekerjaannya hanya melakukan forensik ponsel dan pemeriksaan forensik perangkat elektronik. Dan mereka sangat ahli dalam hal itu, serta sangat mahir memulihkan hal-hal yang orang kira sudah mereka hapus. Selain apapun yang ada di perangkat itu sendiri, mungkin ada informasi tambahan di server perusahaan media sosial dan penyedia layanan telekomunikasi. Jadi ada banyak informasi yang bisa didapatkan di sana, baik dari ponsel Tuan Wells maupun dari perangkat orang lain yang saat itu berada di pulau tersebut. Saat matahari terbenam pada tanggal 4 Juli dan waktu terus berlalu, keluarga Nolan masih belum mendengar kabar darinya. Sekitar tengah malam pada tanggal 5 Juli, ibu Nolan secara resmi melaporkan bahwa ia hilang, dan pencarian pun segera dimulai. Orang-orang di dunia maya menyebarkan peringatan, mendesak para pengunjung pantai dan penduduk di seluruh daerah untuk waspada dan mencari Nolan. 5 Juli 2026 sangat penting. Saya tahu kalian akan berada di perahu hari ini. Nikmati harimu. Jika kalian akan pergi ke arah Pulau Horn, saya minta kalian untuk memperhatikan anak berusia 18 tahun, Nolan Wells. Pria muda kulit hitam, tinggi sekitar 6 kaki 1 inci, berat 180 pon. Terakhir terlihat di ujung utara Pulau Horn. Teman-teman, dia belum ditemukan. Oke, terakhir dia berbicara dengan seorang gadis di ujung utara itu. Dia pergi ke Pulau Horn bersama beberapa temannya kemarin dengan perahu. Dia sudah hampir 24 jam, tidak ada kabarnya. Jadi teman-teman, kalau kalian sedang memancing di luar sana, atau sedang jet ski, atau apapun yang kalian lakukan, tolong perhatikan Nolan. Keluarganya akan berada di luar sana dengan perahu untuk mencari. Kami akan mencoba mengirimkan bantuan udara ke sana. Kami tahu sudah ada kapal-kapal pencarian. Penjaga pantai sudah diberitahu. Polisi setempat juga sudah diberitahu. Teman-teman, tolong perhatikan baik-baik. Lihat posternya, lihat fotonya. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Mari kita temukan anak laki-laki ini. Ibunya sangat khawatir. Mari kita lakukan apa yang biasa kita lakukan, teman-teman. Langsung saja, tim dari United Cajun Navy langsung turun tangan. Pada hari Minggu, 5 Juli, kami mengirim seorang spesialis penyelamatan dan operator drone naik perahu. Dan mereka menghabiskan beberapa jam di pulau itu dan di sekitarnya. Dan mereka tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Jadi, itulah yang kami putuskan untuk dilakukan.
Pengintaian udara. Brian sendiri sedang berada di udara ketika dia melihat sesuatu yang aneh keesokan harinya pada tanggal 6 Juli. Saya naik pesawat bermesin tunggal dengan sayap tetap dan pada dasarnya terbang mengikuti pola grid di sekitar Pulau Horn, Pulau Ship, yang merupakan pulau penghalang tepat di selatan Biloxi dan Pascagoula, Mississippi, hingga ke Kepulauan Chandelier, yang sebenarnya merupakan bagian dari Louisiana, tetapi letaknya persis di selatan pulau-pulau penghalang tersebut. Dan mencari tanda-tanda aktivitas apapun. Lalu ya, saat kami terbang di atas ujung barat laut Pulau Horn, kembali ke utara, kami melihat ada beberapa perahu yang terdampar di pantai yang sebelumnya tidak ada di sana. Dan saya bisa melihat ke bawah dan melihat ada sesuatu yang sedang terjadi. Lalu kami berputar mengelilingi area itu. Pada saat itu, semakin banyak kapal penegak hukum yang berdatangan. Dan kan tak lama kemudian, mereka sudah, kamu tahu, mungkin ada belasan perahu berkumpul di pantai itu. Jadi kami tahu mereka sedang mendirikan pusat komando. Dan saat itulah kabar memilukan itu tersebar. Sebuah jasad telah ditemukan. Saya bisa memberitahu kamu bahwa saya mulai terbang di atas pulau, di bagian pulau tempat jasad itu terdampar, sekitar pukul 6.30 pagi. Dan saya yakin dia ditemukan oleh seorang penjaga taman pada pukul 8.45. Keyakinan saya adalah bahwa dia baru saja terdampar dalam rentang waktu itu, karena kami terbang dengan pola grid panjang dari utara ke selatan. Dan saya pikir dia baru saja terdampar. Dan seorang penjaga taman sedang melakukan patroli rutinnya di pagi hari. Tapi juga, mengingat situasinya, saya yakin mereka sedikit lebih waspada dan mungkin lebih berhati-hati di pulau itu, mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang berlangsung. Tapi ya, saya diberitahu bahwa sekitar pukul 8.45 ketika seorang penjaga melihatnya, lalu melaporkannya. Karena saya memang melihat deretan panjang perahu darurat datang dari arah utara. Maaf, maksud saya menuju barat daya ke ujung barat laut pulau itu. Awalnya saya pikir itu hanya tim pencari lain yang sedang keluar, tapi saya rasa mereka sebenarnya sedang merespons panggilan itu. Awalnya itu hanya sebuah jasad, belum secara resmi diidentifikasi sebagai Nolan. Saya melihat jasad itu dari ketinggian sekitar 300 kaki di udara. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda kondisi pastinya. Saya bisa bilang kalau jasad itu tidak terlihat mengembang karena air. Itu hanya berada di air selama beberapa hari saja. Tapi meskipun begitu, kantor sheriff mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak punya alasan untuk percaya itu bukan Nolan. Jadi saya rasa mereka cukup yakin itu memang dia. Saya rasa alasan keterlambatan pengumuman resmi adalah karena koroner tidak bisa menandatangani akta kematian sampai dia mendapatkan bukti DNA yang membuktikan bahwa orang yang mereka katakan meninggal itu benar-benar orang tersebut. Jadi menurut saya itu hanya formalitas saja. Tapi dengan cepat dipastikan bahwa jenazah itu adalah jenazah Nolan Wells. Ibunya menulis di Facebook, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, komunitas, United Cajun Navy, penegak hukum setempat, dan semua orang yang terlibat atas semua cinta, dukungan, dan sumber daya selama beberapa hari terakhir. Ayahnya, keluarga kami, teman-teman, dan saya benar-benar hancur. Hatiku hancur untuk putra manisku, yang selalu mau menyemangati dan mengangkat semangat orang lain. Nolan adalah jiwa yang istimewa. Tuhan benar-benar meluangkan waktunya menciptakan putra kami. Saya mohon agar Anda memberi saya dan keluarga saya waktu untuk berduka." Kampusnya juga merilis pernyataan yang sebagian berbunyi, kutipan, "Seluruh keluarga Southwest sangat berduka saat kami meratapi kehilangan tragis Nolan Wells. Nolan adalah seorang siswa, atlet, teman, dan rekan setim yang patut dicontoh. Kami mengenang Nolan sebagai pemuda yang sangat dihormati dan sangat populer di kalangan teman-teman, dosen, dan staf. Kami sangat menyayangi Nolan dan dia akan sangat dirindukan dalam banyak hal. Doa kami akan selalu menyertai keluarga Wells sekarang dan di hari-hari mendatang." Dan pada titik ini, secara logis, penyelidikan kematian akan dimulai. Namun, menurut petugas koroner Kabupaten Jackson, tidak ada tanda-tanda trauma yang jelas pada tubuh Nolan. Petugas koroner mengatakan kepada CNN, kutip, "Tidak ada dugaan tindakan kriminal." Sayangnya, menurut saya pernyataan awal dari kantor sheriff, seperti kami tidak melihat adanya tindakan kriminal di sini. Kami tidak menduga adanya tindakan kriminal. Itu adalah pernyataan yang terlalu dini. Dan saya pikir sayangnya itu membuat beberapa orang merasa bahwa mereka terburu-buru mengambil kesimpulan. Masalah utamanya di sini adalah pengumuman awal bahwa tidak ada tindakan kriminal, bukti dari ponsel yang diterima keluarga. Seingat saya beberapa hari setelah Nolan hilang atau pada malam itu, saya tidak ingat waktu pastinya. Dan kemudian hilangnya pesan teks dan data Snapchat.
Dan dengan mengizinkan ahli dari kedua pihak atau ekstraksi data bersama pada saat yang sama, itu akan membantu keluarga merasa nyaman mengetahui bahwa semua data sedang diperiksa dan tidak dilakukan secara terpisah-pisah. Karena seringkali saya melihat kasus di mana ada data ponsel yang telah diekstrak dan pihak berwenang berkata, ya itu informasi lain, informasinya sudah dihapus, kami tidak bisa mendapatkannya. Tapi itu tidak normal, karena ahli forensik bisa melihat apa yang telah dihapus, apa yang telah diubah dalam data tersebut. Pada tanggal 7 Juli, autopsi resmi dilakukan. Pada saat wawancara ini, kami masih menunggu hasilnya. Dan sementara itu, banyak orang memiliki banyak pertanyaan. Saya pikir laporan toksikologi juga akan sangat menentukan. Karena Anda tahu, jika Anda berada di air dan ada alkohol dalam tubuh Anda, mungkin akan lebih sulit untuk berenang dan hal-hal seperti itu. Jadi, laporan toksikologi akan sangat penting. Dan informasi lebih lanjut mengenai autopsi, tentang bagaimana sebenarnya sayangnya dia kehilangan nyawanya, akan relevan untuk kedua belah pihak. Apakah pihak berwenang melihat ini sebagai bukti adanya unsur tindak kriminal, atau keluarga melihatnya seperti itu? Bukti bahwa negara tidak melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan tidak bersedia menuntut. Dan semua ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang bagaimana penyelidikan kematian Nolan telah ditangani. Sampai-sampai keluarga tersebut menyewa pengacara hak sipil terkenal, Ben Crump. Ben Crump, kamu tahu, dia dikenal secara nasional. Aku pernah melihatnya di San Bernardino, tidak jauh dari tempatku. Tapi orang-orang mulai mengenalnya secara nasional di Florida. Kamu tahu tempat asalnya. Tapi dia punya keterkaitan dengan wilayah selatan Amerika Serikat tentu saja. Keterkaitan yang kuat dengan wilayah selatan Amerika Serikat. Bersekolah di wilayah selatan Amerika Serikat, menangani kasus di Mississippi, dan sebagainya. Jadi masuk akal kalau Ben Crump atau seseorang seperti dia bisa langsung menggerakkan pihak yang tepat. Dan mulai mengajukan pertanyaan yang tepat serta memanfaatkan sumber daya yang tepat, menghubungi pihak yang tepat, dan memahami apa yang tidak beres dalam sebuah penyelidikan. Jadi ini bukan hanya mencoba mencari apa yang kami yakini mungkin sebagai kebenaran, atau apapun yang bisa kami ketahui tentang itu. Tapi juga apakah ada sesuatu yang dilakukan secara berbeda dari biasanya. Jadi dia menawarkan semua hal semacam itu. Kami memiliki kehormatan dan privilege untuk membantu memimpin penyelidikan independen atas nama keluarga Nolan Wells. Bahkan, pendeta terkenal Al Sharpton juga berbicara di konferensi pers tersebut. Sudah jelas bahwa situasi ini harus mendapatkan penyelidikan yang paling menyeluruh dan objektif demi tercapainya keadilan. Bersama dengan keluarga Nolan, mereka mengumumkan penyelidikan independen dengan pendanaan dari beberapa tokoh besar seperti Tyler Perry, Spike Lee, dan Colin Kaepernick untuk menutupi biaya pemakaman dan autopsi kedua. Tidaklah aneh jika ada lebih dari satu autopsi dalam suatu kasus, dan tidaklah aneh jika para profesional medis tidak sependapat. Dan bahkan lebih dari itu, tidaklah aneh jika para ilmuwan atau profesional terkemuka lainnya tidak sependapat tentang bagaimana menafsirkan fakta dalam suatu kasus. Saya rasa mereka berhati-hati sebelum menyeberang jalan. Salah satu bukti terbesar adalah tubuh korban. Bukan bermaksud terdengar mengerikan atau apalah. Tapi ada kemungkinan jika kematian karena tenggelam diduga terjadi dan ada trauma yang tidak sesuai dengan kasus tenggelam, maka kita tahu itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan menciptakan lebih banyak masalah. Ada juga argumen bahwa mungkin negara bagian Mississippi tergantung pada apa yang mungkin terjadi, tergantung pada apa yang mereka curigai mungkin terjadi, yang belum tentu bisa mereka buktikan, mereka mungkin terdorong untuk menutup kasus ini. Saya pernah menangani kasus di mana Anda mencoba mengungkap informasi, dan Anda berurusan dengan petugas koroner atau penyidik kebakaran, dan sebagainya, pokoknya macam-macam. Ketika sesuatu sesuai dengan narasi dan mereka menutup kasusnya, mereka memang melakukannya. Kita ingin sekali mengatakan, kita akan memeriksa segala kemungkinan, dan seterusnya, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jadi, apa cara terbaik untuk memastikan bahwa Anda telah mengungkap semua informasi yang mungkin bisa Anda dapatkan? Saya rasa memang begitu, dan itulah mengapa Anda perlu melakukan autopsi independen supaya Anda tahu ada skenario di mana, dan kita sedang membicarakan kawasan Deep South, kita juga sedang membicarakan masa politik yang sangat panas. Kita sedang membicarakan satu anak kulit hitam dengan beberapa anak kulit putih. Ada skenario di mana mungkin saja ada sesuatu yang disembunyikan, dan seseorang bisa saja memilih pihak dalam hal itu. Tapi jasadnya sendiri, secara teori, setidaknya bisa meredakan beberapa kekhawatiran
tentang bagaimana seseorang bisa meninggal, kamu tahu, dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang kamu pasti mendapatkan informasi lebih cepat. Tidak hanya tim Crump mulai mengerjakan otopsi independen kedua, tetapi juga ada kemajuan besar dari kantor jaksa distrik Jackson County. Kami baru saja mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Jaksa Distrik Angel McLaughlin dan beberapa anggota timnya. Pertemuan kami berlangsung dengan sangat saling menghormati. Dia memberitahukan kepada keluarga bahwa akan ada grand jury yang akan menerima pelimpahan kasus ini setelah mereka mengumpulkan semua informasi dan menyelesaikan penyelidikan mereka. Crump juga mengumumkan bahwa kapanpun ponsel Nolan diperiksa, para ahlinya juga akan hadir bersama keluarga. Dengan begitu, semua orang akan mendapatkan informasi yang sama pada waktu yang bersamaan. Jaksa ini mengatakan bahwa dia biasa bertemu dengan keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Itu salah satu hal yang dia katakan. Tapi dari sini, di mana Anda punya seorang sheriff yang awalnya mengatakan tidak ada unsur pidana, lalu keluarga menuntut investigasi independen. Lalu ada pertemuan antara keluarga bersama pengacara keluarga. Itu sangat signifikan. Saya pikir itu menunjukkan bahwa tekanan publik dan perhatian nasional terhadap wilayah Mississippi ini telah membuat jaksa penuntut umum mengubah beberapa caranya. Dia menanggapi hal ini dengan bertemu keluarga korban, dan bahkan sampai melakukan beberapa hal bersama dengan keluarga korban dan pengacara mereka. Itu tidak umum dalam situasi seperti ini. Jadi, banyak hal yang perlu dibahas di sini. Mari kita mulai dengan grand jury. Nah, ini adalah proses yang bersifat rahasia. Jadi, tidak akan ada kamera. Kita tidak akan tahu persis kapan itu terjadi. Tapi kita bisa membuat perkiraan yang masuk akal tentang semuanya. Proses grand jury bersifat rahasia. Jadi, misalnya, tidak akan ada liputan media tentang grand jury. Tidak ada pengacara pembela yang diizinkan berada di sana. Pengacara keluarga korban, Ben Crump, tidak akan bisa berada di sana. Akan ada jaksa yang mempresentasikan kasusnya kepada grand jury yang telah dibentuk. Jika mereka memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan, pada akhirnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Orang-orang mungkin akan bertanya-tanya, apakah grand jury ini hanya diberikan informasi yang mengarahkan mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Tapi saya percaya jika mereka menemukan ada tuntutan pidana dari materi yang disajikan kepada mereka, itu akan menguatkan beberapa kecurigaan yang dimiliki banyak orang tentang bagaimana hal ini telah ditangani. Dan semua kejanggalan yang tampaknya ada dalam penyelidikan ini, serta dalam peristiwa setelah kematian Nolan. Sekarang, jaksa memiliki kewenangan sendiri. Mereka tidak harus mengajukan tuntutan berdasarkan apa yang muncul dari proses grand jury ini. Tetapi, ada kemungkinan tuntutan pidana dapat diajukan. Benar, apapun yang merupakan tuduhan pidana terkait hilangnya dan kematian pemuda ini, di sini bisa menjadi tuduhan pidana. Bisa berupa obstruction of justice. Baik. Bisa juga ada pihak yang membantu pelaku setelah tindak pidana terjadi. Kita tidak tahu apakah ini akan menjadi kasus homicide atau murder, tetapi bisa saja ada tuduhan pidana yang muncul dari kasus ini. Dan saya rasa itulah yang diminta keluarga selama ini, yaitu penyelidikan yang adil agar mereka bisa mengetahui kebenarannya. Dan itulah alasan kita semua ada di sini, untuk mencari kebenaran, karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan itu membawa saya ke poin berikutnya, yaitu video. Sekarang, klip ini muncul setelah hilangnya Nolan, memperlihatkan apa yang tampaknya adalah sebuah perkelahian di Horn Island sebelum Nolan menghilang. Dan ini menimbulkan banyak kehebohan. Apakah ada semacam pertengkaran sebelum dia menghilang? Ya, iya dan tidak. Jika kamu percaya pada teman Nolan, Tristan Shepard, yang berbicara kepada Good Morning America, mengatakan, kutip, Nolan tidak berada di pulau itu pada saat itu. Sebaliknya, ini diduga adalah pertengkaran dengan orang asing yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nolan. Sekarang, video itu sudah ada di tangan para penyelidik. Saya membayangkan mereka melihatnya dengan sangat hati-hati. Saya membayangkan mereka melakukan segala yang mereka bisa, baik secara visual maupun dari segi audio, untuk memperjelasnya dan menentukan siapa yang sedang berbicara. Dan saya membayangkan itu hanyalah sebagian kecil dari bukti elektronik yang sedang mereka periksa dalam kasus ini. Maksud saya, jika ada sekelompok anak muda melakukan perjalanan ke sebuah pulau, saya membayangkan semua orang punya ponsel. Semua orang merekam dan mengunggah sesuatu ke media sosial. Dan bahkan jika akun media sosial Tuan Wells tampaknya sepi, setidaknya selama beberapa waktu ini, sebagian dari interaksi itu pasti ada yang terekam oleh orang lain. Begitulah cara anak muda bersosialisasi. Semuanya diunggah ke internet. Tristan juga menjelaskan mengapa teman-teman Nolan akhirnya memegang ponselnya. Mereka mengatakan kepada GMA, kutip, semua teman kami ada di luar sana. Dengan siapa kami berkomunikasi?
dan kami berada di air asin. Kami bukan di air tawar. Saat Nolan masuk ke air, dia meletakkan ponselnya di perahu bersama mungkin 15 ponsel lainnya. Biasanya, anak muda selalu membawa dan menyalakan ponsel mereka setiap saat. Tapi saya rasa masuk ke air adalah pengecualian. Kamu tidak akan masuk ke air dengan ponsel di saku. Jadi, masuk akal jika dia meninggalkan ponselnya pada seseorang atau di perahu jika dia akan basah-basahan. Dan kami sudah menyebutkan bahwa Tristan sudah angkat bicara. Begitu juga Ashley Cole, hakim di Jackson County. Saya sudah membacakan sebagian pernyataannya sebelumnya, tapi saya ingin membahasnya lagi. Dia sudah merilis beberapa pernyataan. Pernyataan pertamanya, sebagian berbunyi, kutip, keluarga kami bersama dengan komunitas berduka atas kehilangan Nolan Wells. Doa dan pikiran kami bersama keluarga Nolan. Putra kami, Warren, sangat menyayangi Nolan. Sayangnya, saya merasa bahwa sudah tepat bagi keluarga kami untuk meluruskan beberapa rumor dengan fakta, mengingat perhatian di media sosial saat ini justru teralihkan dari keluarga Wells dan duka yang mereka alami. Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang berusaha menghalangi penyelidikan oleh penegak hukum atau menghambat upaya keluarga maupun penegak hukum dalam mencari jawaban. Warren telah diwawancarai oleh Departemen Sheriff Jackson County dan bekerja sama sepenuhnya. Para hakim sering berusaha keras untuk tidak membuat pernyataan di depan umum, karena mereka adalah hakim. Dan menarik bahwa dia membuat pernyataan ini. Dan saya berani bertaruh 10-1, Jackson County mungkin tempat yang cukup kecil, secara kiasan, jika tidak secara harfiah, di mana saya berani bertaruh 10-1, bahwa dia mengenal seorang jaksa penuntut, atau jaksa penuntut itu mengenalnya. Dia mengenal penyidik, lembaga penyidik atau lembaga penyidik mengenalnya. Dan dia mengenal koroner, kantor koroner, atau kantor koroner mengenalnya. Jadi ketika semua itu digabungkan, dan saya adalah keluarga dari almarhum ini, itu tidak membuat saya merasa tenang. Saya rasa ada dua hal, yang saat ini bisa disepakati oleh keluarga-keluarga dan para orang tua itu. Saya tidak percaya tak satu pun dari mereka menginginkan anaknya mati. Oke, dan saya percaya bahwa mereka berdua paham bahwa anak hakim itu juga tidak ingin anaknya masuk penjara. Jadi, semua ini sedang terjadi, yang membuat transparansi terkait penyelidikan menjadi semakin penting. Dan meskipun dia mengatakannya sebagai sesuatu yang akan mengalihkan perhatian kembali ke keluarga, dia sedang membicarakan tentang kesedihan keluarga. Dia tidak sedang membicarakan tentang keadilan untuk keluarga. Jadi ada perbedaan di situ dalam hal apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kamu melihat sesuatu tergantung dari sudut pandangmu. Dan menurut saya, dia sebenarnya tidak perlu ikut campur sama sekali. Dia memutuskan untuk melakukannya. Tapi menurut saya itu juga cukup menunjukkan banyak hal, mungkin saja. Bersamaan dengan itu, Ashley membagikan beberapa tangkapan layar dugaan ancaman pembunuhan terhadap putranya dan orang lain setelah kematian Nolan. Untuk siapapun, Anda tahu, untuk para penonton Anda, kita harus mencoba untuk meminimalkan obrolan dan teori konspirasi. Ya, kita memang perlu mencari tahu apa yang terjadi pada Nolan dari jam 3 sampai dia terakhir terlihat. Keluarganya berhak tahu persis apa yang terjadi dan bagaimana dia menghabiskan saat-saat terakhir. Tapi teman-temannya yang sudah berteman dengannya sejak kecil, sekarang mendapat ancaman pembunuhan dari orang-orang yang menuduh mereka melakukan hal-hal mengerikan. Dan saat ini, kita memang belum tahu apa-apa. Kita harus membiarkan penegak hukum melakukan tugas mereka dan mengungkapkan fakta-faktanya. Dan itulah yang kami minta kepada masyarakat. Menurut majalah People, baru-baru ini pada hari Kamis, FBI mulai menyelidiki ancaman pembunuhan ini. Seorang juru bicara merilis pernyataan yang sebagian isinya mengatakan, sejak hari pertama, kami telah mendukung Kabupaten Jackson saat mereka berupaya mengumpulkan informasi dan mencari jawaban untuk keluarga Wells dan masyarakat. FBI akan tetap siap membantu para penyidik JCSO jika mereka meminta dukungan kami, terutama ketika sumber daya federal dapat memperluas kapasitas mereka untuk memberikan kejelasan dan ketenangan bagi orang-orang terdekat Nolan. Dan memang disitulah posisi kita sekarang, menunggu hasil autopsi awal pertama, kemudian hasil toksikologi, dan setelah itu hasil autopsi independen. Sebenarnya, kita masih di awal penyelidikan ini. Saya memperkirakan pemeriksaan forensik terhadap ponsel dan media elektronik lainnya kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, tergantung pada jumlah data yang terlibat. Dan itu juga berkaitan dengan jumlah personel yang tersedia untuk meninjau semua data tersebut. Itu sendiri bisa sangat memakan waktu. Otopsi itu sendiri, setidaknya otopsi awal, baik yang resmi maupun yang pribadi yang diminta oleh keluarga, seharusnya sudah selesai atau hampir selesai sekarang atau dalam waktu dekat. Tapi ada langkah tambahan seperti memeriksa toksikologi misalnya,
yang mungkin memerlukan waktu tambahan lagi, bisa berminggu-minggu. Jadi itu akan memakan waktu. Saya pikir kemungkinan saksi tambahan mungkin akan diidentifikasi selain kelompok teman yang pergi ke pulau bersama Tuan Wells. Wawancara-wawancara itu mungkin akan memakan waktu tambahan, bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Kemungkinan besar akan ada wawancara ulang saat mereka mendapatkan informasi dari satu orang yang mengharuskan mereka kembali dan memperjelas atau mengonfirmasi informasi dengan seseorang yang sudah pernah mereka ajak bicara. Jadi saya rasa kita mungkin sedang membicarakan soal hitungan minggu, baik untuk penyelidikan Sheriff Jackson County maupun semoga saja untuk penyelidikan independen yang diminta oleh keluarga dan oleh Tuan Crump. Jadi saya berharap tidak akan jauh lebih lama dari itu. Hal yang sulit dari kasus seperti ini adalah, terkadang bahkan setelah semua informasi terkumpul, Anda tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Maksud saya misalnya jika kesimpulannya adalah dia tenggelam, ya itu memang penyebab kematian. Tapi itu bukan cara kematian, bukan? Anda bisa tenggelam secara tidak sengaja. Anda bisa tenggelam karena bunuh diri. Anda bisa tenggelam karena dibunuh. Jadi pada akhirnya, kita mungkin sudah memiliki semua fakta, tapi tetap saja tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan keluarga yang berduka atau orang lain yang peduli dengan apa yang terjadi. Wow, maksud saya ada banyak hal yang harus dipahami dalam kasus ini. Begitu banyak fakta, kronologi, informasi, semuanya sangat kompleks. Tapi ada satu orang yang benar-benar sudah mengikuti kasus ini sejak awal, yaitu Jesse Weber dari Law and Crime, pembawa acara Sidebar, yang hari ini bergabung bersama kita di Skandal. Jesse, terima kasih sudah kembali hadir. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Terima kasih sudah mengundang saya, ini suatu kehormatan bagi saya. Saya rasa kasus ini memang membutuhkan banyak perhatian. Dan menurut saya, kasus ini juga sangat-sangat membingungkan. Dan ada banyak sekali informasi yang simpang siur dan salah kaprah. Jadi saya senang bisa hadir dan membicarakan apa yang saya ketahui sejauh ini. Dan kamu adalah orang yang paling ingin saya ajak bicara tentang hal ini, karena jelas ini sudah berlangsung sejak tanggal 4 Juli. Sekarang sudah pertengahan Juli, percaya atau tidak? Sudah ada beberapa pembaruan dan saya sudah mengikuti semua episode Sidebar. Jadi, mari kita mundurkan waktu mulai dari liputan pertamamu tentang ini. Maksud saya, apa pendapat awalmu tentang kasus ini? Lihat, ini adalah kasus yang benar-benar membuat kecewa dan sangat disayangkan. Apapun hasilnya nanti, atau apapun yang ditemukan dalam penyelidikan tentang mengapa Nolan Wells meninggal, ini tetap sebuah tragedi. 18 tahun, seorang atlet, pemain football kampus, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh teman-temannya juga, omong-omong. Dan rasanya, apapun keadaan yang menyebabkan ini terjadi, semoga kita bisa menemukan jawabannya. Tapi, sebuah nyawa muda telah hilang. Dia seharusnya hanya keluar merayakan bersama teman-temannya sebelum kembali ke sekolah, sebelum kembali ke latihan football. Dan ini benar-benar situasi yang sangat-sangat menyedihkan. Dan saya harus katakan, saya benar-benar merasa sangat sedih untuk keluarga itu. Karena ini bukan hanya keluarga yang sedang berusaha menerima kenyataan kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan anak mereka. Tapi mereka juga tidak percaya pada penegak hukum. Mereka merasa perlu untuk menyewa penasihat hukum dari luar yang sangat menghancurkan dan sangat memprihatinkan. Dan sekarang mereka menjadi sorotan. Begitu juga kasus ini, dengan cara yang sangat unik. Maksudku, kalau kamu pikirkan logistiknya, dia memang 18 tahun. Jadi secara hukum dia sudah dewasa. Tapi kalau kita mundur ke masa kita umur 18, kita merasa sudah dewasa. Tapi sebenarnya kita masih anak-anak kan? Dan dia melakukan semuanya dengan benar, bersantai. Aku pergi ke pantai saat tanggal 4 Juli. Semua orang ke pantai saat tanggal 4 Juli, bersenang-senang. Lalu, untuk orang tua dan keluarganya harus melalui semua ini. Dan seperti yang kamu bilang, berjuang menghadapi semuanya. Ditambah lagi, ada urusan penegakan hukumnya juga. Jadi, oke, mari kita bicara tentang penyelidikan dan beberapa detailnya. Pertama-tama, menurutku aneh, dan aku rasa banyak orang juga berpikir begitu, bahwa ponsel dan kuncinya ada pada teman-temannya. Benda-benda itu tidak ada padanya. Apa pendapatmu tentang hal itu? Kamu mungkin bilang itu aneh. Kamu mungkin juga bilang aneh kalau mengikuti narasi bahwa dia meninggalkan perahu untuk bicara dengan seorang gadis di Pulau Horn dan mengikutinya. Kenapa dia tidak membawa barang-barangnya? Sekarang temannya, Tuan Shepard, Tristan Shepard, berbicara dengan ABC News dan sepertinya juga dengan Rolling Stone. Dan pada dasarnya mengatakan itu bukan hal yang aneh. Kamu akan masuk ke air asin. Kamu tidak akan membawa ponselmu. Kalau kamu lihat, ada jutaan ponsel. Semua ponsel teman-temannya ada di perahu. Dan dengan siapa lagi dia akan berkomunikasi? Dia berkomunikasi dengan semua orang yang ada di sana. Sekarang, ada beberapa orang yang berkata, lihat, dia remaja. Bagaimana mungkin dia tidak membawa ponselnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Jika dia sedang berbicara dengan seorang gadis yang mungkin baru saja dia temui atau belum terlalu akrab, bukankah dia mungkin ingin meminta nomor teleponnya? Saya tidak tahu situasi pastinya.
Dan omong-omong, gadis itu juga belum angkat bicara di depan publik. Ben Crump yang mewakili keluarga telah menyatakan bahwa mereka sudah berbicara dengan gadis itu dan dia mungkin akan memberikan narasi yang berbeda tentang seperti apa hubungan mereka atau seperti apa percakapan mereka. Tapi menurut saya cara melihatnya adalah, ya, ini memang tidak biasa. Kami memahami bahwa keluarga Nolan yang berhasil menemukan ponselnya menggunakan aplikasi Life 360 dan ponsel itu berada bersama teman-temannya. Jadi saya rasa saya mengerti kenapa ada kebingungan. Saya juga paham kenapa ada kecurigaan soal itu. Tapi saya juga ingin mengatakan, di pulau itu, di daerah terpencil itu kan, hanya bisa diakses dengan perahu. Tidak ada pembangunan komersial di sana. Apakah tidak biasa jika saat naik turun perahu, kamu tidak membawa ponselmu? Tapi sekali lagi, apa hasil akhirnya? Dia tidak membawa ponselnya, dan tampaknya dia tidak kembali bersama teman-temannya di perahu itu, yang memang aneh. Maksud saya, kalau dipikir-pikir seperti itu, saya memang sempat memikirkan hal ini. Setiap musim panas, saya selalu pergi liburan bersama teman-teman perempuan saya dari kuliah. Kami pergi ke danau, dan saya jadi teringat, saya juga meninggalkan ponsel saya di perahu. Ponsel itu tidak saya bawa karena saya takut basah. Saya ceroboh, saya bisa saja menjatuhkannya ke air. Kami hanya bersenang-senang bersama teman-teman. Kami saling mengobrol. Kami meninggalkan perahu kami kami meninggalkan ponsel kami di perahu. Jadi kalau kamu menjelaskannya seperti itu, oke, itu memang masuk akal. Tapi bagian selanjutnya ini tidak masuk akal buat saya. Laporan yang saya lihat menyebutkan bahwa beberapa pesan atau kiriman di Snapchat atau foto-foto telah dihapus. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang itu? Jadi menurut saya, itu bukan informasi resmi dari penegak hukum. Itu berasal dari keluarga Nolan. Kenapa mereka percaya itu, saya juga tidak sepenuhnya yakin. Tapi lihat saja apa yang sedang terjadi. Ben Crump mengumumkan minggu ini bahwa dia dan penegak hukum telah sepakat akan ada pemeriksaan bersama terhadap ponsel tersebut. Artinya, penyidik negara dan penyidik serta ahli swasta dari keluarga akan meninjau ponsel itu. Dan salah satu aspek menarik tentang ponsel dan data digital sebagai barang bukti adalah data tersebut bisa dengan mudah dipulihkan. Sedangkan jika misalnya Anda memiliki katakanlah sebuah pakaian, DNA-nya bisa saja rusak. Sidik jarinya juga bisa rusak. Jika seseorang menghapus informasi dari ponsel atau dari sebuah aplikasi, Anda dan saya sama-sama tahu setelah meliput begitu banyak kasus, itu tidak benar-benar terhapus selamanya. Dan ada bukti bahwa sesuatu telah dihapus atau dihilangkan, yang pada dasarnya bisa menjadi bukti kunci itu sendiri. Jadi, fakta bahwa akan ada 2 pemeriksaan bersama terhadap ponsel, menurut saya itu akan sangat krusial. Sekarang itu akan mengarah kemana? Saya sendiri belum sepenuhnya yakin. Apakah ada sesuatu di ponsel itu yang akan memberikan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nolan? Mungkin iya, mungkin tidak. Saya agak skeptis soal itu. Tapi setidaknya ini adalah perkembangan di mana mereka setidaknya memiliki ponselnya yang kita tahu dalam banyak kasus berbeda, terutama kasus orang hilang, kadang-kadang kamu bahkan tidak punya itu. Jadi menurut saya akan menarik untuk melihat apa yang ditunjukkan oleh ponsel itu. Ya, maksudku, jika memang ada sesuatu yang benar-benar dihapus dari ponsel itu, apakah itu indikasi rasa bersalah? Kenapa itu dihapus? Apa yang terjadi di sana? Maksudku, ada banyak pertanyaan. Dan oke, kita terus membicarakan ini karena informasi itu, kamu benar, berasal dari Ben Crump, yang jelas-jelas telah disewa oleh keluarga Nolan Wells. Mereka cukup vokal. Jadi, mari kita bicara tentang Ben Crump. Maksudku, dia adalah nama yang sangat terkenal ketika berbicara tentang kasus seperti ini. Menurutmu, kenapa mereka memilih untuk menyewa dia atau menghubungi dia? Itu pertanyaan yang bagus. Ben Crump adalah nama besar. Dia adalah nama besar. Dia membuat banyak kehebohan. Dia sering membuat pernyataan di depan umum. Dia menarik perhatian pada kasus-kasus ini. Dan jika tujuan bagi keluarga bukan hanya agar pengacara menjadi perantara atau penghubung untuk mendapatkan informasi dari penegak hukum, tetapi juga untuk membantu, Anda tahu, mendapatkan ahli dan menggunakan jasa pemeriksa medis independen. Karena kami tahu bahwa mereka akan mengirimkan jenazah Nolan ke Washington DC untuk autopsi independen. Nilai dari Ben Crump adalah dia menarik perhatian pada kasus ini. Dan jika Anda tidak percaya bahwa otoritas Mississippi akan melakukan penyelidikan ini secara menyeluruh, jika ada kekhawatiran bahwa mereka langsung mengambil kesimpulan dan mengatakan tidak ada unsur pidana dan mereka akan mencuci tangan dan melanjutkan begitu saja. Jika Anda membawanya masuk dan dia berkata, tunggu sebentar, tidak, saya akan mengadakan konferensi pers. Sekarang semua orang membicarakan Nolan Wells. Itu memberikan tekanan lebih kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh.
Itu tidak berarti mereka akan ditekan untuk mengatakan bahwa seseorang membunuh Nolan atau seseorang bertanggung jawab atas kematiannya. Tetapi itu akan memberi tekanan kepada mereka untuk memastikan mereka teliti dan mendedikasikan sumber daya yang tepat. Karena ini adalah keluarga yang sedang berduka, dan ini adalah keluarga yang menginginkan jawaban. Maksudku, kamu benar. Ini memang menarik perhatian. Maksudku, kamu sudah membuat berapa banyak sidebar tentang kasus ini. Ada banyak artikel tentangnya. Setidaknya orang-orang membicarakannya. Dan aku juga ingin bertanya padamu tentang autopsi kedua ini. Jadi tentu saja ada autopsi resmi yang dilakukan. Kamu tahu, melalui penegak hukum, melalui dokter forensik maksudku. Dan sekarang autopsi kedua ini juga sedang dilakukan. Sekarang, temuan dari autopsi ini, aku agak melompat ke depan, tapi misalnya ada kasus pidana di sini. Temuan dari autopsi kedua ini, apakah otomatis akan diterima atau bagaimana cara kerjanya? Jadi saat ini, untuk menentukan apakah ada tuntutan pidana, semuanya benar-benar tergantung pada apa yang akan ditentukan oleh dokter forensik negara bagian. Jika dokter forensik negara bagian memeriksa jenazah, dan menurutku mungkin ada sedikit komplikasi di sana, karena kita bahkan masih belum tahu di mana Nolan meninggal, atau kapan kan? Seperti, Apakah dia apakah dia meninggal di air? Apakah dia meninggal di perahu? Apakah dia meninggal di darat? Tapi bahkan dalam situasi seperti itu, jika yang dibahas adalah kasus tenggelam, apakah tubuhnya bisa memberikan jawaban tentang apakah dia ditahan, apakah dia didorong ke dalam air? Jika ada trauma, dan saya percaya sheriff sudah mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda jelas trauma akibat pembunuhan, bisa jadi sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada Nolan. Tapi jika ada sesuatu dari penyelidikan pemeriksa medis negara bagian, autopsi mereka, yang menentukan bahwa dia dibunuh, bahwa ada tindakan kriminal, saat itulah Anda akan melihat adanya tuntutan. Sekarang jika mereka memutuskan mereka tidak melihat apa-apa, dan omong-omong mereka juga sedang menunggu hasil toksikologi yang juga akan menarik. Tapi jika mereka tidak menemukan apa-apa, itu akan menjadi hak prerogatif jaksa untuk mengatakan bahwa kami tidak berpikir ada kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan jika penyelidikan independen, autopsi independen menentukan tidak, kami menemukan tanda-tanda trauma, itu jelas akan diserahkan ke kantor jaksa dan mereka harus mempertimbangkannya. Tapi Anda lihat, berapa kali kita membahas kasus persidangan di mana ada pemeriksa medis yang berbeda menentukan hal yang berbeda. Mereka punya kesimpulan yang berbeda tentang penyebab dan cara kematian. Jadi ini memang menjadi pertanyaan. Apakah mereka akan membawa kasus ini ke grand jury? Apakah mereka ingin melanjutkan dengan tuntutan? Namun jika ada perbedaan, dan itu menjadi diketahui publik bahwa ada perbedaan antara hasil autopsi, kasus ini tidak akan berjalan kemana-mana dalam waktu dekat. Dan itu akan menimbulkan jauh lebih banyak pertanyaan dan memberikan tekanan yang jauh lebih besar pada penegak hukum. Oke, aku senang kamu mengingatkanku, karena aku memang terlalu cepat melompat ke bagian berikutnya. Dan aku bahkan tidak tahu itu. Apa kamu? Aku bahkan tidak yakin kamu. Iya, kamu melakukannya. Kamu yang mengajariku soal ini. Dan aku senang, Jesse, karena kita harus membicarakan soal grand jury. Aku tadi sempat melewatinya begitu saja, dan kita memang harus membahasnya. Jadi, baru-baru ini ketika Ben Crump dan timnya datang, mereka mengadakan konferensi pers. Mereka bilang, oke, kami sudah bertemu dengan jaksa. Saat itulah, seperti yang kami laporkan, semua orang akan hadir ketika mereka mengambil data dari ponsel, dan sebagainya. Dan sepertinya, setelah itu, kasus ini bisa dibawa ke grand jury. Dan disinilah semuanya jadi agak rumit, karena kita tidak bisa menyiarkannya secara langsung. Kita juga tidak akan tahu tanggalnya, karena proses grand jury itu bersifat rahasia jelas. Jadi seperti apa prosesnya? Maksud saya, apakah mereka bahkan harus mengajukan tuntutan? Maksud saya, kantor kejaksaan, jika Dewan Juri mengatakan ya. Maksud saya, bagaimana pendapatmu tentang semua proses grand jury ini? Jadi, jika ini benar, karena saya tidak percaya bahwa jaksa sendiri sudah mengatakan hal ini, tapi jika ini benar dan memang tidak aneh jika hal seperti ini terjadi, ingat, Ben Crump telah mengatakan bahwa di akhir penyelidikan sheriff, kantor kejaksaan akan membawanya ke grand jury. Mereka tidak punya kewajiban untuk itu. Mereka harus melihat apakah mereka percaya ada dasar yang cukup untuk menduga telah terjadi tindak pidana. Jika mereka memilih untuk membawanya ke hadapan Dewan Juri, yang seperti kamu katakan, adalah proses rahasia. Standarnya jauh lebih rendah. Grand Jury tidak bertugas menilai apakah kejahatan itu terbukti tanpa keraguan yang wajar. Itu hanya soal, apakah ada dasar yang cukup untuk menduga telah terjadi tindak pidana atau tidak. Kamu hanya butuh mayoritas juri, bukan keputusan bulat dari seluruh juri. Jika mereka kembali, itu memang menjadi pertanyaan. Apa tuduhannya nanti? Kamu tahu, kalau aku bicara tentang kematian Nolan Wells dan aku bicara tentang grand jury, orang-orang bilang, ya ampun, tuduhan pembunuhan, pembunuhan tanpa sengaja, atau pembunuhan karena kelalaian. Kamu mungkin benar, mungkin saja. Maksudku, bisa saja ada berbagai teori tentang siapa yang berkontribusi pada kematian Nolan, jika ada, dan sejauh mana. Tapi juga, jangan langsung berasumsi bahwa tuduhan akan langsung berkaitan dengan kematiannya. Bisa saja ada manipulasi barang bukti. Bisa saja ada kebohongan kepada polisi. Bisa saja ada tuduhan yang merupakan bagian dari penyelidikan.
tapi tidak langsung berkaitan dengan kematian Nolan. Jadi, ada beberapa hal lagi. Pertama, kita akan lihat hasil dari penyelidikan sheriff. Kita akan lihat apakah mereka akan membawa kasus ini ke grand jury. Tidak selalu pasti bahwa grand jury akan mengeluarkan dakwaan. Mereka selalu bilang, kamu tahu, grand jury bisa saja mengeluarkan dakwaan bahkan terhadap roti lapis HAM karena standarnya sangat rendah. Tapi itu tidak selalu jadi jaminan. Dan jika ada dakwaan, jangan langsung berasumsi bahwa itu pasti dakwaan terkait pembunuhan. Bisa saja itu adalah dakwaan lain juga. Itu poin yang bagus. Maksudku, kita sudah membahas tentang ponsel. Kita juga sudah membahas tentang pesan-pesan yang mungkin atau diduga telah dihapus. Jadi, ada banyak kemungkinan yang berbeda. Dan untuk memperjelas, saya tidak mengatakan siapapun melakukan kejahatan. Saya tidak mengatakan siapapun menghapus barang bukti atau berbohong kepada polisi. Tapi itu hanya sesuatu yang saya pikirkan. Ya, benar sekali. Kita memang harus tetap berpikiran terbuka untuk semua ini. Dan itu juga mengarah ke pertanyaan saya berikutnya. Sangat menarik bahwa sejak awal, pihak berwenang mengatakan tidak ada tanda-tanda tindak pidana. Maksudku, mereka memang mengatakan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda trauma berat atau apapun yang langsung mencolok. Mereka bilang tidak ada tanda-tanda tindak pidana. Dan itu semacam memicu pertanyaan di mana orang-orang mulai bertanya, oke, apakah penyelidikan ini benar-benar ditangani dengan benar? Dan sekarang jelas, kita sudah membicarakan tentang autopsi pertama, kedua, laporan toksikologi, semua hal ini. Informasi seperti apa yang ingin kita ketahui? Maksudku, pertanyaan apa yang ingin kita dapatkan jawabannya sekarang? Jadi pertama-tama, menurutku menarik bahwa mereka membuat pernyataan itu. Dan aku juga merasa itu menarik. Menurutku, gubernur baru-baru ini, minggu ini, untuk pertama kalinya berkomentar tentang Nolan Wells dan berkata, lihat, saya tidak punya semua detailnya. Saya tidak tahu segalanya tentang itu. Tapi tidak ada yang saya lihat yang menunjukkan adanya tindak pidana. Saya pertama kali mendengar klip itu tadi malam di News Nation. Saya membicarakannya di acara saya Sidebar hari ini. Chris Cuomo setelah mendengarkan klip itu berkata, lalu kenapa kamu bicara? Kenapa kamu bicara kalau kamu tidak tahu? Itu masuk akal. Seperti kenapa membuat pernyataan seperti itu? Sedangkan, kamu tahu? Beberapa orang penegak hukum bisa bilang, kamu tahu, maksud saya pada dasarnya, mereka akan membela diri dan berkata, lihat, tidak ada unsur tindak pidana. Ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung. Oke? Apa yang ingin kita ketahui? Pertama-tama, kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang bungkam, kecuali Shepard, teman Nolan Wells. Iya. Semua orang lainnya, kita tidak tahu apa yang sudah dikatakan oleh siapapun. Kita tidak tahu apa ceritanya. Apakah mereka konsisten? Apakah mereka saling bertentangan? Gadis itu, wanita muda yang katanya sedang diajak bicara oleh Nolan, yang membuat Nolan meninggalkan perahu. Apa yang dia katakan? Jadi, pernyataan saksi itu penting, oke? Bagaimana hal itu juga cocok dengan data baru yang kita dapatkan ini? Data GPS yang melacak pergerakan perahu, rekaman audio dari petugas, katanya perahu itu kemasukan air atau sedang mengalami masalah. Apakah pernyataan mereka sesuai dengan garis waktunya? Itu yang pertama. Yang kedua, hasil autopsi. Apakah ada indikasi adanya tindakan kriminal? Apakah ada tanda-tanda trauma pada Nolan Wells sama sekali? Dan sekali lagi, tubuh yang berada di air dalam lingkungan seperti itu juga bisa membuatnya sulit. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling penting untuk diketahui oleh keluarga. Keluarga perlu tahu apa yang terjadi pada putra mereka. Jadi, itulah hal-hal yang akan kami cari tahu. Kapan kami akan mendapatkan jawabannya belum sepenuhnya jelas. Kamu tahu, Ben Crump mengatakan bahwa hasil autopsi independen akan keluar minggu lalu. Tapi kemudian dia bilang, tidak, itu tertunda karena ada masalah seperti pembatalan penerbangan. Mungkin kita akan mendapatkan hasil autopsi independen sebelum autopsi dari pemeriksa medis negara bagian, karena saya tahu mereka sedang menunggu hasil toksikologi. Tapi itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dan melihat apa yang akan dikatakan sheriff tentang penyelidikan tersebut juga. Maksud saya rasa kamu mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh di situ, bahwa kasus ini tidak akan selesai dalam waktu dekat, karena yang paling utama, keluarga ingin dan pantas mendapatkan jawaban. Orang-orang terdekat dengannya, maksud saya, kita sudah membicarakannya di awal wawancara kita. Kenyataannya semua orang mengatakan pria ini sangat karismatik, dia sangat menyenangkan, dia sangat hebat. Dan ketika nyawanya terenggut pada usia 18 tahun, kita ingin tahu kenapa, apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya rasa ada aspek lain juga dalam semua ini. Saya baru saja melihat laporan bahwa FBI sedang menyelidiki. Ini menurut People. Mereka baru saja merilis artikel kemarin bahwa ada ancaman pembunuhan terhadap beberapa teman atau orang yang terlibat. Dan saya tahu kita sudah membicarakannya di episode saya. Kamu membahasnya di episode Sidebarmu, tentang fakta bahwa Ashley Cole, salah satu hakim, muncul dan berbicara tentang ancaman pembunuhan ini, dan sebagainya. Maksud saya, karena putranya ternyata ada di sana hari itu. Iya. Jadi supaya jelas, ada dua hal yang terjadi sekaligus kan? Seperti Tuan Shepard mengatakan bahwa dia dan teman-temannya menerima ancaman.
FBI, menurut media seperti TMZ, telah menyelidiki ancaman. Mereka tidak mau mengatakan kepada siapa ancaman itu ditujukan, dan mereka juga tidak mau mengatakan apa isi ancaman itu. Jadi, apakah itu hal yang sama? Saya tidak tahu. Bisa saja itu berbeda. Tapi pemahaman saya adalah, lihat, ada dua bagian tentang ini. Dan saya juga berpikir FBI mungkin sedang memeriksa beberapa bukti digital dalam kasus ini juga. Yang bagus karena mereka punya sumber daya yang hebat. Benar. Ini adalah kasus yang telah berkembang dengan sendirinya. Ini adalah kasus yang benar-benar memicu banyak teori konspirasi, memicu banyak pendapat. Ada orang-orang yang sudah mengambil kesimpulan yang menurut saya setidaknya cukup mengecewakan. Dan saya hanya ingin mengatakan, tunggu saja untuk melihat apa yang terjadi. Tunggu saja untuk melihat apa yang terjadi. Jangan mengambil tindakan sendiri. Sudah banyak sorotan tertuju pada hal ini. Sudah banyak, menurut saya ada dua penyelidikan terpisah. Penyelidikan independen dari keluarga dan penyelidikan dari penegak hukum. Para saksi ini sedang dimintai keterangan dengan satu cara atau lainnya. Mereka akan mencari tahu kebenarannya, atau semoga bisa menemukan kebenarannya dengan cara apapun. Mari kita mundur selangkah, karena hal terburuk yang bisa terjadi adalah jika publik terlibat dengan cara yang tidak semestinya. Dan saya tidak mengatakan jangan tunjukkan ketertarikan terhadap hal ini. Saya tidak mengatakan jangan memberi tekanan pada penegak hukum untuk memberikan jawaban kepada Anda. Tapi jika Anda mulai melecehkan berbagai pihak yang terlibat, pertama, itu sangat salah. Dan kedua, itu bisa berpotensi mengganggu jalannya kasus dan memengaruhi kasusnya. Jangan lakukan itu. Cukup amati apa yang terjadi. Lakukan riset, pelajari, ikuti liputan kami tentang hal ini. Tapi jangan menghubungi langsung, melecehkan atau mengancam siapapun yang terlibat. Tidak ada kebaikan yang bisa didapat dari itu sama sekali. Terutama jika pada akhirnya, jika semua orang sepakat bahwa ini hanyalah kecelakaan tragis. Dan bahwa dia mungkin jatuh dan tenggelam. Meskipun keluarganya memang mengangkat percakapan yang sangat menarik tentang hal ini, pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini, jika dia adalah atlet papan atas, tahu cara berenang dengan baik, ada banyak orang di luar sana, bagaimana bisa tidak ada yang melihat apapun? Ini adalah pertanyaan yang wajar. Maksudku, aku rasa kamu benar. Kamu dan aku sama-sama sudah meliput begitu banyak kasus, di mana media sosial langsung mengangkatnya, lalu menyebarkannya kemana-mana. Lalu ada juga misinformasi yang tersebar. Dan sesuai dengan yang kamu katakan, hal itu bisa merusak integritas penyelidikan, yang di sini sangatlah penting. Kita hanya harus bersabar, duduk tenang, dan menunggu. Dan semoga saja fakta-faktanya bisa terungkap, karena setidaknya keluarga memang pantas mendapatkan semua itu. Dan ini bukanlah serangan terhadap orang-orang yang telah membangun kanal atau basis pengikut dengan membahas kasus-kasus. Sama sekali tidak. Tapi ada perbedaan antara melakukan itu dengan melontarkan pernyataan sembarangan atau mendorong narasi atau opini yang tidak didukung oleh bukti. Maksud saya akan bilang sekarang, kalau saya mau sidebar jadi 3 kali lipat jumlah penontonnya, saya bisa lakukan itu. Saya bisa buat judul, orang ini yang bertanggung jawab, dan langsung tunjukkan. Tapi kamu tahu, Itu tidak etis. Itu bukan yang kami lakukan. Dan sangat mudah melakukan itu di media sosial. Sejujurnya, itulah alasan aku ingin kamu ada di acara ini, Jesse. Karena kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Maksudku, kita berbicara di rapat pagi. Kamu selalu memeriksa fakta di setiap episode. Kamu memastikan semuanya sudah lengkap. Jadi, ketika aku beralih ke sidebar, aku merasa tenang. Jesse Weber sudah mengurusnya. Dia sudah melakukan semua riset. Ini faktanya. Kita tinggal menyusunnya. Jadi sungguh, terima kasih sudah datang ke Skandal dan membimbing kami serta memberikan pendapatmu tentang kasus ini. Dengan senang hati, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Terima kasih banyak sudah membahasnya. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Mari kita lihat kemana arahnya. Mari kita lihat kemana arahnya. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi, atau terhubung denganku di media sosial, kamu bisa menemukanku di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku pembawa acara kalian, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.